anak SMP yang bercerita itu anaknya siapa? Coba di bawah. Nah, di bawah. Saya bukan anak SMP, saya udah lulus Pak. Lulus dari mana? Dari SMA, saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah nggak boleh ada perpisahan, nggak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Iya, terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, Tapi Pak. sekolahnya bu gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, wisuda itu tuh pengeluarannya tuh lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek Pak. Proyek Dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Salah sih Pak, bukan wisuda. Ya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai, ya kan? SMP wisuda lagi, punya rumah nggak? Nggak. SMA wisuda lagi, punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis, 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Nah, iya, untuk orang tua. Iya. Ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa dia membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusan yang cuma bisa sampai SD, SMP atau Oke. SMA. Ya, apa ya? Kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya, saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena gubernur membebani rakyat. Sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur karena membiarkan banjir. Saya seneng. Ini kritik gubernur karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri, ya kan? Nah, jadi apa ya? Akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat, gitu. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Ayo, saya ini dulu demo, itu menentang pemerintah ketika pemerintah tidak memperhatikan pendidikan. Gitu loh. Ini pemerintahnya lagi bener, dikritik. Gimana? Siswa-siswa yang harus dibenerin sekarang. Ayo. Bukan mengkritik Pak, lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya udah, perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri, besok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah jadi mungut. Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully, gurunya dibully, dianggap guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan. Bener kan? Bener kan? Ya kan? Nah, kamu aja bikin. Saya menjadi ketua panitia bikin acara perpisahan, gak akan ngelibatin sekolah, saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Kalau besok pada waktu perpisahan orang mabuk-mabukan, tanggung jawab sendiri. Kalau besok perpisahan ada tawuran, tanggung jawab sendiri. Tidak bawa institusi. Karena bagi saya, di Jawa Barat biaya pendidikan harus murah, tidak boleh ada beban bagi orang tua. Jangan sampai bosnya dibayarin pemerintah, tapi siswanya hura-hura. Gak ada orang sukses waktu SMP SMA-nya hura-hura, gak ada. Jadi harusnya mengkritik pemerintah yang tidak memperhatikan pendidikan. Ini pemerintahnya memperhatikan pendidikan, melarang gurunya membuat pungutan, melarang kepala sekolah yang bikin pungutan diberhentikan,
Nah, harusnya kritik dari siswa itu mengkritik pemerintah yang membiarkan pungutan, bukan aku nggak ada perpisahan, aku nggak ada outing class, aku nggak ada wisuda. Jadi lucu, kan yang ngebulinya orang tuanya, ya kan? Iya. Jadi daya gini loh, anak muda harus kritis itu pada hal yang positif gitu. Lulus SMA mana? SMA 1 Cikarang Utara, Pak. SMA 1 negeri? Iya. Sekolahnya bayar nggak? Enggak. Nggak bayar. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1.200.000. 1 juta doang, Pak. 1 juta doang? Iya, 1.200.000. Ibu berapa ibunya? dia? Iya. Nah, ibu kerja apa? Ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga, bapaknya kerja apa? wira swasta, Wira swastanya apa? dagang, Dagang apa? dagang botol, Hah? botol bensin. Botol bensin. Dua tak? Botolnya. Botol kaca aja. Bapak. Botol kaca. Botol kaca. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Oh, setuju yang bayar? Iya, soalnya kan emang nggak setiap ini, apalagi SMA ya. Mm-mm. Jadi kedepannya ya kalau nggak ada kenangan kan ada ini. Bu, Ya. tahu nggak bahwa sekolah itu ketika bikin acara itu bukan hanya acara loh, Bu. Foto kenangan aja 500.000. Iya, saya tahu. Ini juga begitu yang SMP Oke. 450. Menurut Ibu mahal nggak? Mahal juga, tapi ada kebijakan dicicil dari kelas 1. Oke. Saya pilih mana? Pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya, kalau bisa ada perpisahan tapi Oke. jangan terlalu membebani gitu. Oke. Sekarang Ibu pilih, Ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa. Oke. Kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya, habisnya dapatnya dari Lah mertua. bukan, artinya Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Ini kan harus dirubah rakyat. Sekarang teriak-teriak kan minta penggantian. Saya pengen kalau saya tega-tegaan, saya layak mengganti nggak? Enggak sih. Tanah-tanah negara, kebutuhan untuk rakyat, proyeknya proyek kabupaten, terus kemudian, loh, saya ngapain ngeluarin uang 10 juta buat Ibu? Udah kasihin orang miskin aja yang lain. Saya miskin. Ya, juga miskin kan? Kenapa miskin? Biayanya orang kaya. Kan ini harus dibenerin cara berpikir begini. Anak Ibu kalau modelnya begini, kan ini harus dibenerin. Rumah nggak punya, ya kan? Sekarang kontrak udah punya uang kontraknya. Iya, masih nyicil sih, baru ngambil berapa bulan. Ibu nyicil berapa bulan? Udah kalau itu saya nggak usah bantu Ibu deh. Kenapa? Karena Ibu mapan. Orang sekolah aja pengen ada wisuda. Berarti kan punya kemampuan. Ini nyicil juga, Pak. Saya nggak usah bantu ya. Anak Ibu kalau modelnya begini, kan ini harus dibenerin. Rumah nggak punya, ya kan? Sekarang kontrak udah punya uang kontraknya. Iya, masih nyicil sih, baru ngambil berapa bulan. Ibu nyicil berapa bulan? Udah kalau itu saya nggak usah bantu Ibu deh. Kenapa? Karena Ibu mapan. Orang sekolah aja pengen ada wisuda. Berarti kan punya kemampuan. Ini nyicil juga, Pak. Saya nggak usah bantu ya. Enggak gitu, Pak. Kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja, Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuma ada satpol PP datang, Ya, cuma pertanyaan, ngasih. Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang, bayar tiap tahun. Ya, Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Ya, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mampu. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kalau buat masalah itu sih kan Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin. Apakah Bukan minta pajak, saya balik. Anda Iya. miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih, Pak. Apa? Bukan menolak, istilahnya kan Ya saya tanya balik Bu, Ibu perlu uang nggak buat ngontrak? perlu. Kalau Ibu buat ngontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada?
Kan logikanya harus dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu loh. Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Saya lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Tempat tinggal, Pak. Iya. Anda teriak-teriak nggak punya untuk ngontrak, tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya. Sebetulnya itu kan tanpa kita ketahui ya Pak ya. Enggak. Ini kan ibunya mendukung. Iya, iya. Ibu mendukung saya, ibu saya tanya semua. Ibu setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi itu biar Setuju Pak. Iya, setuju. Jadi banyak banget. Iya, pembebannya orang tua. Nah kemarin kan ada yang nangis-nangis tuh di podcast saya di TikTok saya ada kan, karena tidak mampu bayar 5,4 juta. Loh, saya ini sayang sama rakyat. Ini rakyat Jabar nggak akan berubah nasibnya kalau nggak dirubah pola hidupnya. Artinya gini loh, kan banyak akibat kebutuhan saya ini nanganin udah ratusan untuk biaya wisuda pinjam 2 juta ke Bank Emok. Iya Bang, memang Pak. Mau kagak mau tuh buat anak tuh orang tua. Banyak yang begitu. Ada dihargain Pak. Hah? Iya yang nggak ada dihargain. Hah? Ini kan Bank Emok semua. Bagian. Ini gimana? Ini kan harus dibuat dan dipikir. Emang iya saya Oke. benar. Iya. Nih ibu setuju apa ibu saya berlakukan lagi wisuda suruh bayar 2 juta 3 juta plus studi tour jadi 5 juta? Jangan Pak, mendingan kagak tahu usah ada gituan Bang. Mendingan juga sama orang mau. Dia pengen loh, keluarganya pengen. Aku Pak. Biarin. Jangan Pak. Nih Mbak, Neng coba lihat tuh orang tuanya. Jadi jangan hanya berpikir Neng sama orang tuanya nggak apa-apa karena dimanja, tapi yang lain banyak yang berat. Maaf Pak, tapi kan ibu-ibu semua sama bapak-bapak semua kan pernah sekolah, pernah merasakan perpisahan. Setidaknya itu murid itu juga bisa ngerasain Pak. Nah, maksud saya ditekankan di sini ya Pak, bukan masalah wisuda dihapus, tapi perpisahan tetap ada, cuman pengeluarannya aja diminimin aja Pak. Yang urusan minimal kan urusan sekolah, bukan urusan saya. Iya. Kan kalau misalnya ada ketentuan kayak gitu, semuanya kan berarti seneng Pak, adil. Saya gini, bisa nggak nyegah minimalisir? Nggak akan bisa. Setiap sekolah punya gaya yang berbeda. Saya bilang kamu pengen acara wisuda, pengen acara perpisahan, bikin aja teman-teman kamu kumpulin OSIS, pramuka, paskibra, organisasi, silahkan aja bikin, tapi di luar ketentuan sekolah. Nggak boleh ada pungutan di sekolah. Kenapa? Nanti yang dibulinya kepala sekolah, dilapor-laporinnya kepala sekolah. Kepala sekolah itu ngikutin keinginan siswa. Saya sudah bertemu kepala sekolah yang dia mengeluh, Pak, kalau tidak dilaksanakan anak-anaknya protes sama saya. Tapi ketika saya laksanakan, saya diperiksa. Di sekolahnya sampai bikin band 150 juta dari Jakarta. Nah pertanyaannya adalah, nih yang lain, ibu semuanya punya 1,5 juta untuk perpisahan? Tidak Pak. Sehari-hari dia Cukup buat makan aja Jadi susah Pak. speak up itu juga harus mewakili warga kebanyakan. Ini gubernurnya lagi bela rakyat, biar rakyat nggak pada susah. Ini pengen pada susah. Jadi gini loh. Jadi kenapa tidak mendapat sambutan positif dari netizen speak up-nya? Karena netizennya jadi aneh. Karena speak up menentang kebijakan gubernur yang kebijakan itu sangat meringankan beban orang tua. Jawa Barat itu sekarang ranking pertama Bank Emok, ranking pertama pinjol. Hari ini pagi-pagi saya sudah dikejar-kejar sama orang yang korban operasi eksis. Dari 5 juta untuk biaya sekolah anaknya kemarin, bekas dulu kegiatan apalah, perpisahan wisuda segala macam. Jadi 25 sekarang rumahnya mau disita. Gitu loh. Jadi kan saya tuh menjadi melihat pemandangan menjadi aneh. Buat ngontrak rumah aja nggak punya, ini masih ngurusin pengen wisudaan sama perpisahan. 10 juta kita beri bantuan untuk kontrak rumah 10 juta minimal selama setahun bisa kontrak ya. Ya. Mau terima nggak? Mbak Aura mau terima nggak? Kalau saya sih ngikut orang tua, kan yang tinggal punya rumah itu kan orang tua saya. Bukan, saya nanya. Memerlukan nggak? Ya, kalau enggak apa-apa, masih banyak orang yang perlu. Perlu enggak? Mewakili iya sih Pak. Ya. Mewakili gimana? Enggak, Mbak Auranya perlu enggak kontrak rumah? Kalau buat bantu orang tua saya perlu, cuman kalau misal pribadi saya nggak terlalu, soalnya kan saya di video TikTok itu saya nggak minta prohiman Pak, cuma saya minta keadilan atau kemanusiaan. Ya adilnya gimana kalau tanahnya punya orang? Jadi saya nanya, mau terima enggak? Bantuannya mau terima enggak? Terima enggak? Perlu enggak sih? Kalau enggak perlu jangan maksain. Perlu enggak? Enggak perlu, mau terima enggak? Ya wes, biasa namanya juga anak muda. Lain hidupnya sukses ya, kritis, bagus, tetapi harus objektif gitu.